Kali ini saya akan menyebutkan beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi, yang kedua alat-alat evaluasi, dan yang ketiga adalah aspek-aspek evaluasi. Nah, untuk itu yuk simak video berikut. Jadi, sebelum kita membahas pengertian evaluasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi, pengukuran adalah kegiatan sistematik untuk mendapatkan dan menetapkan skor terhadap suatu gejala atau informasi atau data berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kemudian, penilaian merupakan suatu pernyataan berdasarkan penafsiran hasil pengukuran terhadap sejumlah fakta untuk penentuan pencapaian hasil belajar dan menjelaskan karakteristik seseorang atau sesuatu. Sedangkan evaluasi adalah penilaian yang sistematik tentang manfaat atau kegunaan suatu objek. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan beberapa alat evaluasi yang biasanya digunakan seorang guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, yang pertama yaitu tes. Jadi, jenis tes ini dapat berupa tes tertulis, tes lisan, ataupun unjuk kerja yang biasanya digunakan dalam pemberian kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, tugas individu, maupun tugas kelompok yang diberikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu non-tes. Jadi, jenis non-tes ini dapat berupa panduan observasi, kuesioner, ataupun rubrik. Jadi, teknik pengambilan dari alat non-tes ini dapat dilakukan dengan pengamatan, pemberian angket, wawancara, ataupun portofolio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dievaluasi. Nah, kita pasti bertanya-tanya nih, untuk apa sih sebenarnya evaluasi? Apa sih yang sebenarnya akan dievaluasi? Nah, jawabannya adalah jadi yang pertama yaitu ranah kognitif. Jadi dalam evaluasi pembelajaran, aspek yang paling pertama kita lihat itu adalah dilihat dari sisi kognitifnya, di mana menurut taksonomi Bloom ada 6 tingkatan kognitif berpikir yang dimulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, sampai akhirnya evaluasi atau menciptakan. Oke, jadi aspek yang selanjutnya yaitu aspek afektif. Nah, jadi aspek afektif ini berkaitan dengan penilaian sikap, tingkah laku, minat, emosi, motivasi, kerjasama antar kelompok, dan koordinasi setiap mahasiswa atau peserta didik. Nah, jadi ranah afektif ini berkaitan dengan sikap peserta didik dalam proses belajar mengajar di ruang kelas. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Nah, jadi ranah psikomotorik ini perlu kita ketahui bahwa tidak semua mata pelajaran dapat dinilai dari ranah psikomotorik atau keahliannya. Nah, ini tentu saja harus disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, ranah psikomotorik ini dapat digunakan untuk pembelajaran yang banyak memerlukan praktik seperti pembelajaran seni, olahraga, praktik IPA, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian bahwa evaluasi bukan hanya dilakukan kepada peserta didik, akan tetapi juga dilakukan pada seorang guru. Nah, jadi evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode yang diterapkan guru tersebut itu sudah cocok atau belum, dan apakah tujuan pendidikan telah dicapai atau malah belum terlaksana. Oleh karena itu, penting dilakukan sebuah evaluasi agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia.
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.